Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Swastiastu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mira, silakan dipimpin doa teman-temannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mira karena sudah memimpin doa teman-temannya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Devi Damayanti. Hadir Bu. Ya, yang kedua, Wahya Sudiatmika. Hadir Bu. Yang ketiga, Miratnya Suari. Hadir Bu. Dan yang terakhir, Fajar Windrayanti. Hadir Bu. Ya, bagus sekali ya. Berarti kalian semua sudah hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu Bu. Tahu Nah, Bu. kalau tahu, mari kita menyanyikannya bersama-sama. Ya, bagus sekali ya. Kalian semua sudah hafal dan tahu lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Dan Ibu harap kalian bisa mengetahui lagu-lagu kebangsaan Indonesia lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran ke-1. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu menganalisis informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan teliti. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sekarang coba perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut. Siapa yang tahu? Ya Bu, sedang berbicara Bu. Ya, sedang berbicara. Lagi, siapa yang tahu? Mau membeli tanaman Bu. Ya, mau membeli tanaman. Ya, jadi anak tersebut sedang melakukan wawancara kepada seorang penjual tanaman.
Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan wawancara? Ya, Ibu. Belum tahu, Ibu. Belum tahu Ibu. Ya. Sekarang mari kita belajar mengenai wawancara. Di mana wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab tentang suatu topik pembicaraan. Biasanya dilakukan oleh reporter dan narasumber, di mana tadi reporternya merupakan anak tersebut dan narasumbernya yaitu penjual bunga tadi. Nah, dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara harus diawali dengan 5W1H. Nah, 5W1H itu diantaranya yaitu yang pertama ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, selanjutnya laporan wawancara akan ditulis dan laporan tersebut berisi yang pertama tema, berisi tempat dan waktu, tempat di mana kalian melakukan wawancara dan kapan dilakukan wawancara tersebut. Yang ketiga ada narasumber, menyebutkan siapa saja narasumber yang kalian wawancarai. Yang keempat ada pewawancara. Yang kelima ada alat bantu. Yang keenam ada daftar pertanyaan, yaitu pertanyaan apa saja yang kalian lontarkan kepada narasumber. Yang ketujuh yaitu hasil wawancara atau kesimpulan. Nah, dalam melakukan wawancara kalian juga bisa menggarisbawahi hal-hal yang penting selama wawancara, yaitu dengan cara yang pertama, menyimak dengan cermat. Jika kalian sedang mewawancarai seseorang, silakan kalian cermati dengan baik apa yang dilontarkan oleh narasumber. Yang kedua, catat kata-kata kunci dari narasumber. Yang ketiga, fokus pada topik yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu tandai hal-hal penting. Nah, agar kalian lebih bisa memahami dengan baik mengenai wawancara, Ibu ingin kalian mengerjakan sebuah LKPD. Nah, LKPD-nya juga sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut. Ibu berikan waktu 30 menit. Sekarang kalian bisa keluar dari room Zoom dan 30 menit kemudian kita bisa bertemu lagi di room Zoom ini. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa mendiskusikannya melalui WhatsApp group. Oke, anak-anak, sebentar kita akan bertemu lagi di sini. Sekarang kita boleh keluar dari room Zoom ini. Baik, Ibu. Baik Ibu. Baik, Ibu. Ibu. Ya, baik anak-anak, kita kembali lagi bertemu di room Zoom ini. Berarti kalian sudah menyelesaikan tugas LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang mari kita diskusikan dan kalian mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian buat. Nah, siapa mau mempresentasikan hasil kerjanya di hadapan teman-temannya? Saya, Bu. Ya, Mira, silakan sampaikan pekerjaannya di hadapan teman-temannya. Baik, dari LKPD yang telah saya buat, yaitu menulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Jadi, yaitu yang bisa saya buat pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah ketinggian dataran tinggi yang dihitung dari di atas permukaan laut? Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Mira ya, sudah mempresentasikan hasil kerjanya yaitu membuat pertanyaan. Sekarang, siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Ibu. Ya, Devi, silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Ya, dari LKPD yang sudah saya buat, di mana pertanyaan tulis setidaknya 5 pertanyaan tentang gambar sebelumnya. Nah, di sini salah satunya pertanyaan saya yaitu bagaimanakah pemanfaatan pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kan, Ibu? Ya, baik Devi, terima kasih ya. Devi juga sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Ya, berarti kalian sudah memahami dengan baik materi bahasa Indonesia yang Ibu berikan. Dan tadi juga kalian mempresentasikan hasil LKPD kalian sudah bagus-bagus ya. Berarti kalian benar-benar memahami. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu
pelajaran IPA. Nah, silakan kalian perhatikanlah teks di bawah ini. Silakan kalian perhatikan, cermati baik-baik teks yang Ibu tampilkan. Nah, kalian sudah selesai membaca anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya sekarang. Nah, apa yang dibahas dalam teks tersebut? Tentang apa teks tersebut? Tanaman padi, Bu. Ya, tanaman padi. Teks tersebut menceritakan tentang tanaman padi, yang dimana tanaman padi itu akan menghasilkan beras yang dikonsumsi oleh banyak masyarakat Indonesia. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara agar kita tetap bisa menikmati tanaman padi, agar tanaman padi itu tidak punah? Apakah kalian tahu bagaimana caranya? Dengan cara menanam padi, Bu. Ya, dengan cara menanam padi. Di sini Ibu punya beberapa cara untuk mempertahankan padi, untuk mempertahankan tanaman padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan-lahan pertanian yang biasanya digunakan untuk menanam padi, kita hilangkan dan kita mendirikan banyak bangunan. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, sampah-sampah yang kita buang akan menyebabkan banjir. Nah, apabila sudah terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nah, yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir, biar tanaman padi yang kita tanam itu tidak kekeringan. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras harus sesuai kebutuhan yang akan sangat membantu. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD yang kedua. KPD IPA ya. Nah, tadi Ibu sudah berikan teks, sekarang kalian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, Ibu kembali akan berikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan soal-soal tersebut, untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut. Sebentar, kita bertemu lagi di room Zoom ini setelah 30 menit. Silakan anak-anak bisa meninggalkan room Zoom. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, baik anak-anak, kita bertemu lagi di room Zoom kali ini. Berarti kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang kedua yang Ibu berikan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membahas mengenai LKPD yang telah kalian buat. Nah, siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya di hadapan teman-temannya? Saya, Bu. Ya, Wahya, silakan presentasikan hasil kerjanya. Dari hasil LKPD saya, isi bacaan di atas adalah tentang tanaman padi dan pertumbuhannya, Bu. Ya, berarti Wahya menjawab soal yang nomor 1 ya, di mana pertanyaannya yaitu apa isi bacaan di atas. Dan Wahya menjawab mengenai tanaman padi dan pertumbuhannya. Ya, bagus sekali ya, terima kasih Wahya. Nah, selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Bu. Ya, Fajar, silakan presentasikan hasil kerjanya. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena tanaman padi menghasilkan beras yang kemudian banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, Bu. Ya, bagus sekali ya Fajar Indrayanti. Terima kasih ya Fajar menjawab soal yang nomor 2. Nah, bagus sekali kalian semua sudah mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian buat. Berarti kalian benar-benar memahami dan menyimak bacaan atau teks yang telah Ibu berikan tadi. Sekarang
Mari kita lanjut. Selanjutnya yaitu, nah perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, apakah kalian tahu? Ini gambar apa anak-anak? Menjala ikan, Bu. Adalah ikan nelayan, Bu. Ya, nelayan. Yang ini gambar apa? Di laut, Bu. Sawah, Ibu. Di Sawah, pegunungan. Bu. Pegunungan. Nah, yang ini yang ketiga, Sawah, Bu. Bu. sawah. Ya. Gambar yang Ibu tampilkan itu yang pertama, gambar pertama merupakan gambar pantai, di mana daerah pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Ya, kalian tadi melihat ada nelayan ya, nelayan sedang menjala ikan. Nah, pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Nah, pantai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, gambar kedua yang tadi Ibu tampilkan yaitu mengenai dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu ada gunung-gunung ya yang tadi kalian lihat. Nah, dataran tinggi ini permukaan bumi kan yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, daratan tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Gambar ketiga yang Ibu tampilkan, yang kalian lihat sawah-sawah itu merupakan daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, selanjutnya mari kita mengerjakan LKPD yang ketiga, yaitu LKPD IPS. Nah, silakan kalian mengisi mengenai informasi-informasi ini. Yang pertama yaitu pantai. Lokasi pantai di mana? Dataran tinggi, dataran rendah, dan ciri-ciri pantai itu bagaimana? Ciri-ciri dataran rendah, ciri-ciri dataran tinggi, dan lain sebagainya. Silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 30 menit dan sebentar kita akan kembali bertemu di room Zoom ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di WhatsApp group. Ibu juga sudah mengirim LKPD tersebut di WhatsApp group. Silakan kalian bisa meninggalkan room Zoom. Baik, Ibu. Ya, baik anak-anak, kita kembali lagi bertemu di room Zoom ini. Berarti kalian sudah menyelesaikan tugas LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang mari kita mempresentasikan dan membahasnya bersama-sama. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Bu. Ya, Mira, silakan dipresentasikan. Baik, saya akan membacakan hasil LKPD IPS yang telah saya buat, yaitu yang pertama ciri-ciri pantai. Yaitu yang pertama terdapat hamparan pasir atau kerang, yang kedua menjumpai pohon ketapang dan pohon bakau, Bu. Ya, Mira, bagus sekali ya. Mira yaitu menyebutkan ciri-ciri pantai. Nah, selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya lagi? Saya, Bu. Ya, Wahya, silakan dipresentasikan. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu iklim yang terasa sejuk, berada pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut, menghasil sayur-sayuran dan buah-buahan, tanahnya yang subur. Ya, baik. Terima kasih Wahya. Bagus sekali ya. Nah, kalian semua sudah mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah kalian buat. Nah, bagus-bagus sekali ya. Berarti kalian sudah memahami informasi atau memahami materi-materi yang telah Ibu berikan tadi. Nah,
kita sudah melewati pembelajaran pada satu hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Apakah ada yang belum dimengerti dari semua materi yang telah Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, bagus sekali jika kalian sudah mengerti semua. Nah, berarti pembelajaran bisa kita akhiri sampai di sini ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin menginformasikan, silakan kalian mengisi evaluasi yang telah Ibu berikan dan Ibu bagikan di WhatsApp group. Silakan setelah keluar dari room Zoom ini kalian bisa mengisinya dengan baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Ya, bagus sekali anak-anak, kalian sudah bisa menghafal lagu-lagu daerah. Nah, sekarang karena tadi di awal kita dimulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan untuk Mira dipimpin doa teman-temannya. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mira sudah Sudah, Ibu. memimpin doa teman-temannya. Nah, anak-anak, berarti sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu kembali besok pada pembelajaran yang kedua. Jangan lupa kalian belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekarang kalian bisa meninggalkan room Zoom. Terima kasih anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu.